Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu Part 1. Silahkan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temanin tidur. Apa makna dari bahagia? Aku yakin kalian bisa dengan mudah menjawabnya. Tapi, apakah kalian sudah merasa bahagia? Bukan di wajah, tapi di hati. Hanya kalian yang bisa menjawabnya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis muda berusia 16 tahun bernama Surugi Reina di tahun 1994. Sayang, hari ini kau akan berlatih sampai malam lagi di kampus? Tanya Nyonya Surugi pada Ren yang sedang menikmati sarapan. Kakak laki-laki Reina. Ren, yang berusia 21 tahun, mengangguk. Iya bu, Profesor ingin aku ikut tampil di pergelaran musiknya untuk acara ulang tahun kampus nanti. Jelasnya, dia adalah seorang pianis muda. Nyonya Surugi mengangguk. Baiklah, tapi jangan lupa konsumsi vitaminmu. Juga jangan lupa jaga pola makanmu, ucapnya mengingatkan. Ren tersenyum lucu. Iya bu, tidak akan lupa. Miu, kakak perempuan Reina, yang berusia 17 tahun menatap ibunya aneh. Ibu, kakak juga bukan anak kecil lagi, ucapnya. Nyonya Surugi tertawa kecil. Nanti, jika kalian punya anak, kalian baru akan mengerti, ucapnya. Dan kau juga nona muda, jangan makan makanan berlemak. Seorang balerina tidak ada waktu untuk sakit kolesterol, ucapnya mengingatkan. Iya bu, ibu sudah mengatakannya setiap hari, ucap Miu sebal. Sementara Reina, yang juga ada di ruangan itu hanya duduk tenang sembari menghabiskan sarapannya. Nyonya Surugi mengambil gelas dan meneguknya. Oh iya Reina, jangan lupa lesmu, ucapnya pada Reina. Reina memandang sang ibu sembari mengunyah makanan di mulutnya dan mengangguk. Nyonya Surugi tersenyum. Anak pintar, pujinya. Reina mencatat apa yang ditulis guru di papan. Ia duduk di deretan paling belakang di dekat jendela. Entah karena sial ketika memilih undian untuk menentukan tempat duduk, atau memang anak-anak di kelas sengaja menempatkannya di sana karena tidak pernah membaur. Matanya melirik pria yang duduk di sebelahnya. Pria di sebelah Reina, Kanzaki Taiga, menelungkup di meja. Tidur. Pria itu sangat aneh. Bagaimana menjelaskannya? Hanya aneh. Setelah jam sekolah berakhir, Reina menuju ke tempat les. Selain tidak berbakat seni, seperti kedua saudaranya, ia juga tak berbakat di bidang apapun, termasuk pelajaran. Jadi orang tuanya berpikir itu akan membantu. Sekitar pukul 6 sore, Reina berjalan pelan di daerah perumahannya. Langit sudah mulai gelap dan lampu jalan sudah menyala. Ia terbiasa jalan pulang seorang diri, juga tidak pernah ada kejahatan yang terjadi di sekitar sana. Mungkin belum. Hahaha, gadis tadi seksi sekali ya. Terdengar tawa seorang pria dari gang di depan Reina. Disambut dengan suara-suara lainnya. Berarti pria itu tidak sendiri. Reina mengangkat wajah dan terpaku melihat gerombolan pria keluar dari gang sambil membicarakan sesuatu yang seru. Oh, lihat gadis cantik lainnya, ucap pria dengan senyuman genitnya melihat Reina. Ada garis di alis sebelah kirinya. Para pria lainnya bersiul genit menatap Reina. Reina menurunkan pandangan saat pria-pria itu mendekat untuk berlalu. Adik manis, seharusnya kau tidak pulang sendiri jam segini, ucap pria pertama tadi sambil mencolek dagu Reina. Reina semakin menunduk sembari menghindarkan wajahnya dari pria-pria itu. Hahaha, menggemaskan sekali, ucap pria bertubuh tegap di sisi lain Reina. Hentikan,
Terdengar suara pria berat dari belakang gerombolan pria tadi. Pria dengan garis di alisnya menoleh seperti teman-temannya yang lain. Rena mengangkat wajahnya. Hati-hati untuk melihat siapa yang berbicara. Pria dengan tinggi 189 cm, ia mengenakan jaket bertudung itu menatap para pria tadi. Jangan ganggu dia, ayo pergi. Ia melewati teman-temannya, sempat melirik ke arah Reina. Reina terpaku menatap pria tinggi itu. Namun pria itu hanya memalingkan wajah sembari berjalan pergi. Kau tidak seru, gerutu si pria gondrong di dalam grup dan mengikuti pria muda itu bersama rekannya. Reina masih berdiri di tempatnya memperhatikan pria muda yang memimpin jalan itu. Mengedipkan mata bundarnya, lalu kembali melanjutkan langkah menuju rumah. Sementara itu, pria yang mengenakan hoodie menoleh ke belakang, melihat sosok Reina yang sudah kembali berjalan. Reina turun dari bis dan berjalan menuju sekolah. Surugi. Reina menoleh mendengar nama keluarganya. Langkahnya sampai terhenti melihat siapa yang memanggil namanya itu. Taiga berhenti di depan Reina dengan tatapan dinginnya. Reina mengedipkan mata bundar karena Taiga yang jauh lebih tinggi darinya yang hanya 169 cm. Taiga mempertahankan wajah dinginnya. Namun karena cahaya di mata Reina tidak berubah, ia menghembuskan nafas panjang diam-diam. Kau tidak bertemu denganku kemarin. Kau mengerti? Nada serius berat. Bermaksud untuk mengintimidasi. Reina diam dulu, lalu mengangguk mengerti. Taiga masih menatap Reina, menunggu reaksi lain, tapi tidak ada. Ia jadi kesal sendiri. Ku anggap kau mengerti. Ia berbalik dan berjalan pergi. Reina terlihat bingung sesaat, lalu kembali melangkah. Taiga melangkah dengan perasaan aneh, tidak mengerti di bagian mana yang salah ia lakukan. Kelas. Taiga masuk ke kelas. Reina sudah duluan duduk di tempat mereka. Gadis itu terlihat sudah mengeluarkan buku untuk belajar. Tatapannya berubah tak mengerti. Ia menghampiri tempat duduk dan menarik kursi sedikit kasar. Brak! Reina menoleh kaget mendengar itu. Mata bundarnya memandang kursi lalu naik ke wajah Taiga. Taiga meletakkan tas dan duduk dengan tatapan mengintimidasi kepada Reina. Reina mengentikkan mata bingung. Matamu tidak kering. Taiga hampir terpeleset mendengar pertanyaan itu, lalu memalingkan wajah untuk mengedipkan mata. Reina kembali fokus pada buku pelajarannya. Taiga menatap Reina. Tidak pernah tahu gadis itu sangat aneh. Istirahat. Reina bangkit dan berjalan ke arah pintu. Ia terkejut tiba-tiba Taiga berdiri dan menarik tangannya keluar dari kelas. Anak-anak di kelas tampak menatap Reina dan Taiga kaget. Ini pertama kalinya pria itu mau berurusan dengan orang lain di kelas. Oh, apa yang sudah dilakukan Surugi? Tanya anak-anak itu penasaran. Sementara itu, Taiga menarik Reina ke lorong kosong dan mendorong gadis itu ke depan. Reina mengelus pergelangan tangannya yang ditarik Taiga dan menatap pria itu tak mengerti. Taiga menatap Reina tak habis pikir. Kau tahu? Seharusnya kau tidak diam saja ketika seseorang pria menyentuh wajahmu. Reina mengedipkan mata bundarnya, tampak tak mengerti. Mata Taiga menyipit menatap Reina. Kau mengerti apa yang kukatakan? Tanyanya sembari menggerakkan tangan membentuk bahasa isyarat di depan wajah gadis itu. Reina menatap tangan Taiga antusias. Bahasa isyarat, gumamnya. Taiga kesal, Reina malah tertarik pada gerakan tangannya. Aku sedang berbicara. Reina menatap Taiga antusias. Katakan yang lain lagi, pintanya. Taiga terbengong-bengong menatap Reina. Hei, aku sedang berbicara, ucapnya, mengingatkan dengan nada kesal. Mata Reina berbinar.
Ya, katakan yang lain, mintanya bersemangat. Mulut Taiga terbuka tak percaya. Kau gila, gumamnya sembari menggerakkan tangan dengan bahasa isyarat, lalu berjalan pergi. Wah, kau belajar di mana? Tanya Reina. Namun Taiga sudah pergi. Ia memandang kedua tangannya, menggerak-gerakkan jarinya. Bagaimana tadi? Gumamnya dan berjalan pergi sendiri. Reina keluar dari tempat les sekitar pukul 5:30 sore. Ia sangat lelah, lahir dan batin. Ia berjalan ke halte bis dan menunggu beberapa saat. Kepalanya menoleh pada dua orang gadis seusianya tertawa cekikikan sembari membahas sesuatu. Ia hanya bisa menghela nafas dalam dan memandang ke depan. Ia merasa tidak percaya diri karena dirinya tak secantik dan seberbakat Mio. Semua orang menyukai kakaknya, bahkan ibunya. Akhirnya bis yang ia tunggu tiba. Ia segera naik dan duduk di sisi kanan bis. Selama di perjalanan, ia hanya memandang keluar jendela. Pemandangan sore tak pernah berubah. Selalu dipenuhi kendaraan yang berdesakan untuk kembali ke rumah. Semakin dekat dengan halte berikutnya, tetesan hujan mulai berjatuhan membasahi kaca jendela. Ia bisa mendengar keluhan dari orang-orang sekitar. Ia turun di halte berikutnya dan berdiri di sana memandangi langit yang sudah gelap dan menurunkan air. Orang-orang di sekitarnya memilih berlari menerobos hujan. Mungkin rumah mereka sudah dekat. Reina ke pinggir halte dan mengulurkan tangan ke arah tetesan hujan. Terasa dingin. Seulas senyum muncul di bibirnya. Kakinya mengayun pelan keluar dari area atap halte dan memejamkan mata menikmati air hujan yang mengenai wajahnya. Kedua tangannya terangkat menampung air hujan. Matanya terbuka perlahan dan memandang tubuhnya yang sudah basah. Kakinya melangkah riang, meninggalkan halte di bawah guyuran hujan. Sudah lama ia tak merasa seriang ini di dalam hidupnya. Sembari berjalan, Reina menoleh ke gang yang ia lewati. Spontan langkahnya terhenti melihat pertarungan di bawah hujan oleh segerombolan pria. Ia tahu seharusnya langsung kabur, tapi kakinya menempel ke tanah. Salah seorang pria menahan pria yang sedang memukuli di dalam gang itu, lalu memberi isyarat ke arah Reina. Pria tinggi itu menoleh. Pandangannya bertemu dengan Reina yang terpaku. Kenapa dia harus lewat? Berutunya. Ia mendorong kerah pria yang sudah babak belur di tangannya hingga terkapar ke bawah. Bereskan. Ucapnya setengah memerintah dan berjalan ke arah Reina. Reina masih terpaku hingga sosok tubuh tinggi menghabat pandangannya. Ia menongak. Pria berhoodie basah itu menatapnya balik. Segera pulang. Suara berat itu memerintah Reina. Mata Reina berkedip, tampak penasaran. Kanzaki, kau preman? Tanyanya. Pria yang tak lain adalah Kanzaki Taiga itu menghembuskan nafas panjang. Kita tidak bertemu, tegasnya. Reina langsung mengatupkan bibir. Namun tampak jelas tatapannya sangat penasaran. Duak, duak, duak. Kepala Reina mengintip ke sisi tubuh Taiga. Ingin tahu apa yang terjadi di sana. Taiga memejamkan mata erat, lalu mendorong kepala gadis itu kembali tegak. Reina mendorong tangan Taiga dan kembali ingin mengintip. Taiga menarik tas ransel Reina dan membawanya berjalan pergi. Reina masih berusaha melihat sambil ditarik pergi seperti itu. Lalu melirik Taiga yang menyeretnya pergi. Apa dia akan mati? Tanyanya. Taiga memutar bola matanya. Belum, jawabnya. Mungkin sebentar lagi. Lanjutnya santai. Mata Reina membesar. Benarkah? Taiga berhenti untuk menatap Reina. Terlihat tidak habis pikir dengan gadis itu.
Reina melirik tangan Tega yang mencengkeram tali ranselnya, lalu kembali memandang wajah pria itu. Berhenti menonton drama seperti itu, Tega mengingatkan dengan nada beratnya. Lalu kembali menarik tas gadis itu lagi. Hujan sudah reda ketika Reina tiba di depan rumah bersama Tega. Tega melepaskan tas ransel Reina dan menatap gadis itu tegas. Langsung masuk, tegasnya. Reina memperhatikan pakaian Tega. Kok basah kuyup? Ucapnya memberitahu. Tega memutar bola matanya kesal. Aku tahu. Kau mau coklat hangat? Tanya Reina. Tega tertegun mendengar pertanyaan itu. Hah? Reina mengedipkan mata bundarnya pada Tega, seolah tawaran itu sangat baik. Akhirnya Tega ikut masuk ke rumah Reina. Ia duduk di meja makan sembari mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Ia memperhatikan sekitar yang sangat hening. Kau sendirian? Reina sudah berganti pakaian, meletakkan cangkir coklat hangat di depan Tega. Gumamnya membenarkan. Ia duduk di hadapan pria itu untuk menikmati cangkir coklatnya sendiri. Ia meniup dulu dan meneguknya. Taiga terbengong-bengong menatap Reina. Aku seorang preman, ucapnya memberitahu. Reina memandang Taiga. Jawabnya membenarkan sembari mengangguk. Taiga tidak mengerti menatap kedua mata Reina. Kau meminta seorang preman masuk ke rumahmu yang kosong untuk minum coklat? Tanyanya, memastikan otak gadis itu tidak rusak. Reina diam dulu, lalu kembali meneguk coklat hangatnya. Jika kau ingin melakukan sesuatu, kau sudah melakukannya, ucapnya pelan. Tega seperti tergigit lidahnya sendiri. Benar juga. Entah kenapa harga dirinya terasa diinjak-injak oleh gadis di depannya. Namun akhirnya, ia hanya mengambil cangkir coklat panasnya. Mata Reina menemukan luka di punggung tangan Tega. Oh! Ia bergegas bangkit dan berjalan pergi. Taiga menelan coklat dan meletakkan cangkir untuk melihat punggung tangannya. Ia kebingungan melihat Reina kembali membawa kotak putih yang tidak lain adalah kotak P3K. Reina juga membuka kotak untuk mulai mengeluarkan kapas dan obat merah. Reina duduk di kursi, menarik tangan Tega untuk membubuhkan cairan merah di kapas ke punggung tangan pria itu. Ah! Rintih Taiga. Tahan sedikit. Reina meneruskan gerakan kapasnya. Katanya preman. Taiga terpaku menatap Reina. Benar-benar tersinggung. Ia baru akan membuka mulut untuk menggerutu saat gadis itu meniup luka di punggung tangannya. Saat itu, seperti dunia berhenti. Yang bergerak hanya Reina yang meniup luka kecil itu. Reina meletakkan kapas, juga melepaskan tangan Tega untuk mengambil plester luka. Tangan Tega masih mengambang di udara, seolah menunggu. Hingga sentuhan tangan Reina kembali terasa. Gadis itu dengan hati-hati menempelkan plester luka ke sana. Sudah selesai. Reina meletakkan tangan Tega di meja. Tega melirik tangannya, lalu memandang wajah Reina. Reina kembali pada cangkir coklat panasnya. Wajahnya berubah bingung, Tega memandangnya. Ada apa? Ada luka lagi? Tanyanya. Tega tertegun menyadari ia malah memandang wajah gadis itu. Ia memandang cangkir coklatnya dan bersikap ia hanya menikmati coklat hangat itu saja. Setelah hening beberapa saat, Tega kembali bersuara. Kau tidak takut padaku? Reina terpaku menatap Tega. Kau akan membunuhku? Tega menghembuskan nafas kesal saat menatap Reina. Aku? Reina mengedipkan mata bundarnya. Teman-temanmu yang tadi? Ia berbisik, seolah itu rahasia. Tega menghela nafas dalam dan kembali menghembuskannya lagi.
Lelah sekali. Matanya melirik ke sekitar rumah. Keluargamu tidak ada? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Raina mengangguk membenarkan. Ayahku masih di luar negeri. Kedua kakakku masih beraktivitas dan ibuku juga. Jawabnya pelan, tapi terdengar ada nada kesepian di sana. Taiga tidak langsung berbicara, melihat raut sedih itu. Tipe keluarga sibuk, hah? Ia berusaha terdengar bercanda. Raina tersenyum tipis. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream!